Perkenalkan, saya Muhammad Nursyam, mahasiswa Teknik Industri BINUS Online University. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang batch processing dalam Big Data. Dan poinnya yang dibahas termasuk apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi batch process ini, kemudian diagram alur, contoh kasus batch processing. Di sini kami mengambil case employee performance assessment. Nah, masuk ke batch processing itu sendiri merupakan metode pengolahan data dalam jumlah besar secara berkala, bukan saat data dihasilkan. Dan umumnya digunakan dalam analisis data historis menggunakan framework seperti MapReduce dan Apache Spark untuk efisiensi throughput yang tinggi. Kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi batch process ini sendiri? Pertama, skalabilitas infrastruktur, di mana kita harus memastikan sistem dapat menangani volume data yang besar dan terus bertambah. Kemudian menggunakan platform yang mendukung distribusi computing seperti Hadoop, Spark, atau Amazon EMR, serta mempertimbangkan storage dan compute resource yang elastis, misalnya penggunaan HDFS, S3, ataupun GSC. Kemudian yang kedua adalah manajemen workflow dan scheduling, di mana kita harus menggunakan tool orkestrasi seperti Apache Airflow, Luigi, atau Ozzy untuk menjadwalkan dan memantau proses batch secara otomatis. Dengan juga memastikan adanya dependensi manajemen antar job untuk menjaga urutan eksekusi yang benar. Kemudian dalam sisi penanganan failure dengan menggunakan Retrilogic, alerting, dan logging yang baik untuk penanganan terhadap kegagalan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kualitas dan validasi data. Dengan melakukan data validation, duplication, dan skema checking sebelum dan sesudah batch di run. Bisa juga dengan mengimplementasikan sistem untuk tracking lineage data, untuk audit, dan debugging. Kemudian yang ketiga juga yang penting adalah menjaga konsistensi integritas data antar batch agar tidak ada data loss maupun data korup. Kemudian berikut beberapa framework yang sering digunakan ya dalam proses batch processing ini. Untuk struktur data itu biasa digunakan Apache Spark, kemudian Talent, Microsoft Fabric. Kemudian semi struktur data biasanya digunakan Apache NiFi. Kemudian untuk unstructured data, di mana contohnya adalah data berupa gambar, teks, maupun suara, biasanya menggunakan Hadoop MapReduce yang sering digunakan ya. Namun ini beberapa framework yang sering digunakan untuk batch processing itu sendiri. Kemudian ini adalah contoh batch process atau diagram alir batch process untuk case employee performance assessment, di mana yang paling atas adalah data resource itu sendiri. Data resource ini bisa terdiri dari high risk system, yaitu data karyawan, struktur organisasi, dan informasi posisi, kemudian CRM atau ERP, data terkait kinerja operasional dan interaksi pelanggan. Kemudian feedback 360 merupakan sistem evaluasi dari berbagai sudut pandang. Ini hubungannya antara atasan, rekan, dan bawahan. Kemudian time tracking, sistem perencanaan waktu kerja dan produktivitas. Kemudian yang keempat, data bisa juga dalam bentuk survei, data kualitatif dari survei kepuasan karyawan dan juga evaluasi. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu batch data collection and extraction. Di sini adalah proses pengumpulan data yang berjalan sesuai jadwal batch, biasanya menggunakan Apache Airflow sebagai scheduler untuk otomatisasi ekstraksi data. Kemudian dijalankan secara periodik, bisa mingguan maupun dari harian sampai bulanan. Ini juga sudah termasuk dalam proses validasi
awal dan transformasi sederhana dari data. Kemudian yang ketiga, data yang sudah diekstraksi tersebut masuk ke tahap data storage layer, di mana ini merupakan proses penyimpanan data mentah hasil ekstraksi sebelumnya, biasanya menggunakan sistem seperti HDFS, Amazon S3, atau data lake. Data yang kemudian disimpan dalam format yang optimal untuk batch processing, contohnya Parquet, OCR, atau Avro. Kemudian data ini dipartisi berdasarkan tanggal dan departemen untuk efisiensi pemrosesan. Kemudian masuk ke tahap keempat, yaitu batch data processing, yang dimana terdiri dari data cleaning and normalization untuk menangani missing value, outlier, dan standarisasi format. Kemudian Spark SQL transformation, di mana pemrosesan data menggunakan Spark untuk transformasi kompleks. Kemudian machine learning model application digunakan untuk machine learning untuk analisis prediktif. Kemudian data aggregation merupakan penggabungan dan peringkasan data untuk keperluan reporting. Kemudian hasil olahan disimpan dalam bentuk warehouse dengan skema optimalisasi untuk analisis menggunakan struktur dimensional star skema untuk memudahkan query analitik. Data performance tersebut disimpan dalam format yang siap untuk dianalisis dan divisualisasi. Kemudian di tahap akhir, yaitu tahap ke-6, reporting dan dashboard system. Lapisan akhir ini mengakses hasil analisis dashboard interaktif untuk disampaikan kepada manajemen dan stakeholder. Sistem di tahap akhir inilah bisa dilihat untuk distribusi hasil penilaian kinerja pegawai dan integrasi dengan sistem human resource lainnya untuk tindak lanjut selanjutnya. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Berikut referensinya kami gunakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya semua.